Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Samarinda, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dewi Sartika, SMK Negeri 4 Samarinda. Dan saya Nuryanti Purwanti dari SD Islamic Center Samarinda. Dan saya Endang Puji Lestari dari SMP IT Al Firdaus Samarinda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam Bu Wanti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Gimana kabar Bu Wanti? Kalau saya alhamdulillah sehat. Oh ya Ibu Endang, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh kan Ibu? Boleh Bu, silahkan. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian apakah Ibu Endang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Endang, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bolehkah Ibu Endang? Boleh Bu, silahkan. Untuk yang pertanyaan yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Bu, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu tadi ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga ini, mana sih yang kira-kira yang ingin Ibu spesifikkan dan akan Ibu kembangkan saat Ibu melakukan observasi ini? Yang lebih spesifik sih Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Bu. Baik, jadi ada dua Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator apa sih yang kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Bu Endang. Iya betul Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu Endang melakukan proses-proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Ibu Endang. Baik Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Dewi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, alhamdulillah Ibu saya sehat. Sehat sih Bu, maunya. Alhamdulillah, masih semangat ya Bu ya? Sedikit sih Bu, sedikit. Sedikit ya. Baik Bu, alhamdulillah saya juga sehat. Nah,
Untuk hari ini Bu, kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dan sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu Dewi capai dari sesi coaching ini, Bu? Baik Bu Endang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu Endang sudah bersedia ini meluangkan waktunya. Di mana di sini tujuan saya ingin berbicara dengan Bu Endang atau ngobrol itu adalah saya ingin menemukan cara nih Bu atau solusi atau tips atau apalah namanya, bagaimana sih supaya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Nah, mungkin seperti itu Bu tujuannya. Baik Bu, tujuannya adalah agar bisa memanajemen waktu dengan baik ya Bu. Tujuan yang jelas sekali Bu Dewi. Sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Dewi hadapi dalam mengelola waktu? Untuk kendala atau hambatan nih Bu ya, dalam mengelola waktu saya tuh sering sekali merasa kesulitan Bu kalau dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, di mana di situ waktunya sudah ditentukan. Nah, seperti itu Bu kesulitan saya. Seperti itu ya Bu Dewi ya. Jadi Ibu sering merasa kesulitan dalam memanajemen waktu, seperti kondisi di mana ada penugasan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan deadline waktu yang sudah ditentukan atau sudah menjadi deadline-nya. Baik Ibu, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu Dewi lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kira-kira Bu Dewi rencana konkret apa yang dapat Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya sih Bu Endang ini berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi. Sebelumnya sih udah buat jadwal Bu, tapi ini mungkin lebih terstruktur lagi dan lebih mungkin ada seperti skala prioritas gitu ya, memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi rencana saya, jadwalnya sudah saya ketik sebagus mungkin gitu ya, dan sudah saya print, nanti saya akan tempel di tempat di mana saya itu bisa dengan mudah atau bisa sering melihatnya, sehingga dengan seperti itu harapan saya sih bisa memudahkan saya dalam pembagian waktunya, begitu Bu Enda. Jadi rencananya Ibu nanti akan membuat jadwal yang terstruktur ya Bu ya, dan membuat bagian-bagian tugas sesuai dengan tingkat kepentingannya. Wah, bagus sekali Bu Dewi, rencana aksi yang jelas ini. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bu Dewi dalam menjaga komitmen? Cara saya Bu untuk menjaga komitmen ini sepertinya saya akan mencoba membuat reminder Bu, pengingat gitu ya Bu ya, dan mungkin mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana aksi saya nih Bu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Baik Ibu, berarti ada dua unsur ya Bu ya yang dilibatkan ya Bu ya, tidak hanya dari internal yaitu kita sendiri sebagai pengingat, namun Ibu juga akan meminta bantuan pihak eksternal untuk mengingatkan rencana Ibu tersebut. Terakhir nih Bu, bagaimana Bu Dewi akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Bu Dewi dalam menindaklanjuti rencana ini? Untuk yang itu Bu, saya mungkin akan memantau perkembangan saya secara berkala, dan juga meminta umpan balik dari rekan kerja. Nah, selain itu saya akan mencari sumber daya tambahan itu pun jika memang diperlukan Bu. Masya Allah Bu, rencana Ibu luar biasa.
Dengan melakukan refleksi atau evaluasi secara berkala, saya yakin dan saya sangat mengapresiasi apa yang akan Ibu usahakan. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu ini. Baik Bu, mungkin kita cukupkan di sini dulu ya Bu ya percakapan kita. Nanti di waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya tidak sabar mendengar cerita keberhasilan Ibu menerapkan strategi ini. Oke, baik Bu Endang. Sebelum terima kasih lagi nih ya Bu untuk kesempatan dan kesediaannya. Bu Endang sudah meluangkan waktunya yang luar biasa, yakin padat sekali nih ya Bu waktunya. Nah, untuk mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama Bu Dewi, begitu saja ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Anti. Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Dewi. Iya Bu, benar. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu, senang sih Bu bisa mendengarkan keluh kesah teman. Baik Ibu Endang, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Ibu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya sebagai observer? Tadi proses coaching antara Ibu Endang dengan Ibu Dewi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dewi sehingga Ibu Endang bisa menemukan, sehingga Ibu Dewi tadi ya, maksud saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi itu sudah melakukan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan lebih memahami lagi prosesitas sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Ibu, Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanti. Sama-sama Ibu. Dadah Ibu.